Lexi. Halo kakak. Halo Kak Yeremia. Halo. Kita udah mau mulai ibadah loh. Oh, udah mau mulai ya? Yuk, Sarang Lexi juga ikutan yuk. Ayo. Adik-adik yang ada di rumah juga, kita akan memulai ibadah kita. Tapi kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Hai teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin dan sertai ibadah sekolah minggu online dari awal sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Aku mau yang ini. Aku mau yang itu. Nggak mau, ini punya aku. Ya udahlah, kamu jahat banget sih. Ya udah, ini punya aku. Aku gambar aja. Ya udah, aku juga. Gambar aku udah siap. Aku juga. Gambar aku bagus nggak teman-teman? Aku juga yang bagus. Punya Aku dia yang lebih jelek. bagus. Nggak Punya mau. dia jelek. Punyamu Punya yang kamu nggak jelek. Berhenti. Kalian jangan berantem. Kalian ingat nggak kasih Yesus? Apa? Yesus, apa Kasih itu? Yesus itu sabar, tidak suka marah-marah, dan sayang kepada teman. Tapi dia ngeselin. Jangan dong, dengerin lagu ini ya. Iya. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yuk, adik-adik di rumah ikutin yuk. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan
seperti itu kasih Yesus. Oh, begitu. Aku minta maaf ya, Lex. Iya, maafin aku ya, Sharon. Adik-adik yang di rumah sekarang sudah tahu dong gimana kasih Yesus, yaitu selalu sabar, tidak suka marah-marah, dan sayang teman-temannya. Lexi dan Sharon sudah baikan kan? Sudah dong. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo. Adik-adik di rumah, siapkan dirinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami agar tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai akhir dan juga berkati Om dan Tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sedih rasanya hari-hari ini kita mendengar ada banyak bencana alam, ada yang kebanjiran, ada yang kena kebakaran, ada yang gempa bumi.
Sedih nggak lihat orang-orang yang mengalaminya? Ada yang mereka harus keluar dari rumahnya, harus mengungsi. Mereka harus menyelamatkan diri mereka. Mereka harus berkumpul dengan banyak orang di sana, meninggalkan rumah mereka masing-masing. Dan pastinya hanya pakaian yang di badan saja yang dapat diselamatkan oleh mereka. Terus Tante Liana mikir, mereka makannya gimana ya? Adik-adik tahu? Gimana rasanya mereka kalau kebingungan untuk makan, minum pada waktu bencana terjadi? Mereka nggak kepikiran waktu itu. Tapi begitu mereka bisa menyelamatkan diri, barulah mereka terasa lapar, haus, mereka kedinginan. Mereka harus cari tempat untuk berlindung. Nah, tentunya ada banyak orang-orang di sekitar mereka yang sama-sama mengalami hal ini. Mau membantu tidak bisa karena mereka juga mengalami hal yang sama. Kalau sekarang sudah ada media televisi, sudah ada wartawan mungkin sehingga bisa menyampaikan keluar sana bahwa ada bencana di sini, mereka memerlukan makanan, mereka memerlukan selimut, mereka memerlukan air bersih dan sebagainya. Adik-adik, itu diperlukan adanya belas kasihan. Kalau nggak ada orang yang punya rasa belas kasihan, ya mereka gimana dong? Nggak bisa makan, mereka nggak bisa minum. Melihat keadaan demikian, jadi teringat di dalam ayat firman Tuhan. Ya, pada waktu Tuhan Yesus berjalan, berkeliling memberitakan kebenaran, memberitakan tentang jalan keselamatan bersama orang banyak. Ternyata ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Orang banyak itu sudah nggak lagi memikirkan makan minum. Yang penting saya mau ikut Yesus. Kemana Yesus pergi, saya mau ikut. Hingga satu waktu, tiba waktunya ketika hari mulai petang, di dalam Injil Yohanes di sana dikatakan, Yesus timbullah belas kasihan. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, lihat, mereka banyak orang mengikuti kita. Kalian harus memberi mereka makan. Waduh, orang 5.000 banyaknya, segitu banyaknya, gimana? Nggak bisa. Murid-murid mulai berpikir, gimana caranya Tuhan? Ya, manusiawinya murid-murid mulai berpikir, nggak mungkin kalaupun kita punya uang 200 dinar saja, kita mau beli, nggak bisa mencukupi kebutuhan makanan 5.000 laki-laki saja, belum yang wanitanya, belum yang anak-anaknya. Tetapi Yesus katakan tetap harus diberi makan. Yesus punya rasa belas kasihan. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada cerita yang hampir sama di dalam Perjanjian Lama, di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ya, 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-42 sampai 44, di sana juga Nabi Elisa juga punya belas kasihan. Bahkan Nabi Elisa berbelas kasihannya kepada musuh. Wah, luar biasa. Nabi Elisa orang yang suka berdoa, dia juga punya rasa belas kasihan melihat orang-orang pada waktu itu, ada 100 orang pada waktu itu. Dan kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kalian tentunya sudah buka Alkitab ya, sudah siap Alkitabnya di tangan kita masing-masing. Kalian buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayatnya, Tante Liana baca ayat yang ke-42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Wah, pada waktu itu
yang membawa 20 roti ini berpikir, rotinya cuma segini, harus memberi mereka makan, mana cukup. Ya. Tetapi Elisa tetap berkata, berilah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Anak-anak dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang membawa roti tadi bilang, gak mungkin, bagaimana mungkin aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang. Jawab Elisa di ayatnya yang ke-43. Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Wah, Elisa percaya kalau dia berbelas kasihan, dia mau berbuat baik kok, dia tidak mau berbuat jahat. Haleluya. Adik-adik, mungkin di antara adik-adik, di sekolah kah, di rumah kah, atau di sekitar kita, mungkin kita pernah mengalami, ya, ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang kekurangan. Ingat, Yesus firman Tuhan mengajarkan kita harus punya rasa belas kasihan. Belas kasihan, cuman kasihan doang. Ya, kasihan. Tapi kita tidak memberi apa-apa. Ayat yang lain katakan kalau kita punya, ya, tapi kita hanya cuma bisa berbelas kasihan, nggak ada artinya. Tetapi tunjukkanlah belas kasihanmu dengan perbuatan. Seperti yang dilakukan oleh Elisa. Demikian juga di dalam Injil, di dalam Yohanes di sana katakan, Yohanes 6 di sana katakan, Yesus berbelas kasihan. Sekalipun logikanya manusia, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin Yesus. Ini orang 5.000 orang banyaknya. Itu baru laki-lakinya saja. Wanita dan anak-anak belum dihitung loh. Tetapi Yesus tetap katakan, beri mereka makan. Akhirnya kita lihat, kalian baca di sana nanti. Begitu murid-muridnya berusaha mencari bagaimana ya caranya. Mereka hanya mau lakukan perintah Tuhan. Tapi mereka sekalipun mereka bingung, murid-murid tetap lakukan. Mereka tetap harus berusaha. Akhirnya ada satu anak pada waktu anak ini ikut kemana Yesus pergi, ternyata dia bawa bekal makanan. Ya, dia bawa bekal makanan dan kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 di sana dikatakan ayatnya yang ke-8, Tante Liana baca. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, kepada Yesus. Ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi Andreas katakan, tetapi apa artinya itu? Nggak cukup. Masih aja ngeyel, nggak cukup Tuhan. Tetapi Yesus sampaikan ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruh orang-orang itu duduk. Tetap Yesus katakan, suruh orang-orang itu duduk. Ya. Kemudian anak kecil tadi, puji Tuhannya, anak kecil tadi memberikan bekalnya. Ya, bekalnya, Tuhan, aku hanya punya ini. Gimana? Aku hanya punya ini. 5 roti. Ya, anak kecil tadi ternyata bawa 5 roti. 5 roti dan 2 ikan. Cuma 5 roti 2 ikan, apalah artinya buat 5.000 orang. Tetapi Andreas tetap membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus. Ketika berkat itu ada, ketika 5 roti dan 2 ikan itu ada di tangan Yesus, kalian baca di dalam Yohanes nanti ya. Yesus menengadah ke atas. Dia mengucap syukur. Haleluya. Menerima berkat sebanyak atau sesedikit apapun, belajarlah mengucap syukur. Haleluya, seperti yang Yesus ajarkan. Ya. Akhirnya setelah Yesus mengucap syukur, berterima kasih buat berkat yang ada, akhirnya Yesus memberi kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Tahu cerita ini,
Akhirnya semua bisa makan. Bukan hanya 5.000 orang laki-laki saja yang makan. Ternyata yang wanita juga ikut makan. Anak-anak juga bisa ikut makan sampai kenyang. Amin. Sampai cukup. 5 roti 2 ekor ikan di tangan Yesus dengan ucapan syukur. Oleh karena ada belas kasihan Yesus. Dia mengucap syukur kepada Bapanya. Dibagikan. Dan akhirnya apa yang terjadi? 12 keranjang, 12 bakul sisanya. Masih ada sisa loh. Padahal dari 5 roti dan 2 ikan. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Elisa katakan di dalam 2 Raja-Raja tadi katakan. Firman Tuhan katakan beri mereka makan. Akan ada sisanya. Elisa berkata dengan iman, percaya. Pasti ada sisanya. Hal yang sama di dalam Yohanes tadi katakan. Ya, Yesus nggak bilang nanti ada sisanya. Yesus nggak bilang demikian. Yesus hanya mau lihat tindakan dari murid-murid. Yesus hanya mau lihat imannya mereka juga. Bertindak, melakukan firman Tuhan. Dan kita lihat di cerita firman Tuhan di dalam Yohanes 6. Akhirnya sisa 12 keranjang. Haleluya. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita miliki belas kasihan. Ya. Kalau Tuhan izinkan kita berjumpa, mungkin kita lagi jalan, terus lihat ada orang yang biasanya maaf ya, minta-minta lah ya. Kita lihat dia kondisinya sudah nggak memungkinkan, tapi dia keadaan lapar. Kalau kita ada, ya, kalau kita ada rasa belas kasihan, berilah. Mungkin sedikit buat orang lain, buat kita mungkin cuma sedikit. Tapi buat orang yang minta belas kasihan, buat orang yang perlu kita tolong, itu adalah berkat yang luar biasa. Dia pasti mengucap syukur, dia berterima kasih. Dan kita pun akan senang, kita akan berbahagia oleh karena kita bisa melakukan, bisa menyatakan belas kasihan kita. Haleluya. Berapapun berkat yang kita terima, apapun berkat yang kita terima, belajarlah mengucap syukur. Pasti cukup. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bekal dari anak kecil tadi enggak, awas ya, aku kasih, nanti kembaliin ya. Enggak. Anak kecil tadi dengan rela memberikan bekalnya. Karena dia tahu, ya, cuma itu yang saya bisa beri. Anak kecil tadi juga gak berpikir, wah ada mujizat nih. Enggak. Dia rela memberi. Haleluya. Dia gak berpikir, aku nanti gimana dong. Mamaku nanti marah. Aku yang bilang, enggak. Alkitab gak tulis itu. Anak kecil itu menyerahkan kepada Andreas. Andreas membawa kepada Yesus. Yesus mengucap syukur. Terjadilah mujizat. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah renungan firman Tuhan kita saat ini mengajar kepada kita. Selain kita memiliki belas kasihan. Belajarlah untuk mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa, berterima kasih kepada Tuhan buat berkat firman Tuhan hari ini. Anak-anak, sebelum kita masuk di dalam doa, ya, ingat firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-42 sampai 44. Dan Yohanes pasalnya yang ke-6, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Di akhir firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa kita, ada satu hafalan. Ya, bukan hanya dihafal, tetapi kita supaya mengerti bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Asalkan kita percaya, kita harus percaya firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Ayat hafalan kita hari ini, Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, buka Alkitab kalian, tandai di sana. Dan kita mau hafalkan ayat ini. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Sudah? Sudah siap? Tante Liana tunggu beberapa waktu. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Yang sudah dapat berkata, amin. Supaya kita bisa baca sama-sama ya. Siap? Ayo ditunggu.
supaya kita mengerti firman Tuhan. Oke, sudah dapat ya? Kita baca sama-sama sekali lagi. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Ayat hafalan kita. Kita baca. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, baca dan diingat, renungkan firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan. Mari, lipat tangan kita, tutup mata kita konsentrasi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, dan kami merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar bertindak, percaya kepada Engkau, belajar mengucap syukur, belajar memiliki belas kasihan, dan bertindak Tuhan, untuk kami dapat menolong mereka yang Tuhan percayakan untuk kami menolongnya Tuhan. Tolong kami semua, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Roh Kudus, berikan kepada kami kemampuan Tuhan. Firman-Mu biarlah itu terus tertanam di hati kami. Dan kami dapat melakukannya oleh karena Engkau yang menolong dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh dan berbuah di hati kami. Dan menghasilkan berbuah yang baik, dan nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima firman-Mu, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita yang percaya kepada firman-Nya, kita sama-sama berkata, amin.